Biawak masuk rumah warga di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margoyoso Pati dievakuasi damkar. Kondisi wisata Taman Kartini Rembang saat ini memprihatinkan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, wisata Taman Kartini yang terletak di tengah kota Rembang nasibnya kini memprihatinkan. Dari semua wahana yang ada di dalam wisata, saat ini hanya kolam renang yang masih berfungsi. Beginilah kondisi wisata Taman Kartini yang dahulu menjadi ikon kota Rembang. Objek wisata yang dikenal dengan pantainya tersebut kini tidak mempunyai daya tarik lagi. Dari semua wahana terlihat hanya kolam renang saja yang masih berfungsi. Letak dari objek wisata ini sendiri terbilang strategis karena berdekatan dengan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Rembang. Rencana renovasi sudah sejak lama muncul, namun belum juga terrealisasi. Dari informasi Dinas Budaya dan Pariwisata, Taman Kartini sudah masuk dalam usulan anggaran di 2024 dengan rencana total 10 miliar rupiah. Saat ditemui Mutakin, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kapinbud Parembang mengungkapkan, renovasi Taman Kartini sudah diusulkan di anggaran 2024, namun dirinya belum bisa memastikan usulan tersebut disetujui atau tidak. Ya, bagaimana juga kita mengikuti dari program pemerintah, seperti apa yang diarahkan oleh Pak Bupati, bahwa set plan maupun BD sudah kita siapkan, tinggal nanti kita melaksanakan belanja yang sudah diintikan. Pelaksanaannya dipastikan 2024 atau ada kemungkinan juga batal, Pak? Kalau kami ini tetap merencanakan di 2024, namun untuk pelaksanaan kepastiannya kan kita tidak berani menjamin itu. Yang jelas di usulan di 2024 sudah kita usulkan masuk di rencana. Mutakin menambahkan apabila usulan renovasi Taman Kartini disetujui, nantinya semua wahana akan diganti yang lebih modern, termasuk perbaikan area parkir, akses jalan melingkar dari depan, hingga membangun 100 kios kuliner di area dan di dalam lokasi wisata. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, para pengguna jalan yang melintas di jalur Pantura Kendal akan mengalami sedikit hambatan. Pasalnya, saat ini sedang ada perbaikan peninggian jalan di 3 titik yang akan berlanjut hingga April tahun depan. Eko Mulyanto, selaku pelaksana proyek perbaikan jalan, mengatakan pihaknya sudah memasang rambu-rambu perbaikan jalan semaksimal mungkin. Pengendara harus berhati-hati karena di area jalan yang sedang dilakukan perbaikan hanya bisa dilewati separuhnya. Lebih lanjut, Eko mengungkapkan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan kendaraan yang menerobos area jalan yang sedang dilakukan perbaikan. Dari informasi yang didapat, kejadian terjadi akibat sopir mengantuk, sehingga tidak fokus dengan rambu-rambu yang sudah terpasang. Pengecoran rigid saat ini di kilometer ada 3 titik yang kita kerjakan, di kilometer 19, kilometer 31, dan kilometer 42. Untuk pengalihan jalan kontraflow di rambu sudah memenuhi semua, dan kita kerjasama dengan Polri bahwa di titik M31 yang itu rambu-rambu ada kita kontraflow. Kalau yang untuk titik 42 kita pemindahan pengalihan rambu yang sudah rigid, yang sudah kita sudah cukup umur kita lalui, dan kita akan mengerjakan yang untuk selanjutnya. Ini rambu ya? Ada beda tinggi, adanya beda tinggi dari kilometer kecil 11 sampai kilometer 42. Mohon untuk pengendara sepeda motor, truk atau mobil harap hati-hati. Perbaikan peninggian jalan sendiri dilakukan di 3 titik, yakni di Jalan Arteri Kaliwungu, depan kantor Dinas Pertanian di Jambe Arum Patebon, dan depan Terminal Bahu Rekso di Jenar Sarigemo.
Perbaikan jalan akan terus berlanjut sampai April tahun 2024. Setelah 3 titik yang sedang dilakukan perbaikan selesai, masih dilanjutkan di titik-titik lainnya. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Pelabuhan Kluwut di pesisir Pantura, Bulakamba, Brebes oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dijadikan pangkalan perikanan terukur, termasuk akan ditempatkannya kantor Syah Bandar Perikanan. Inilah Pelabuhan Kluwut, di mana di sini ada 1.765 perahu kecil dan 378 perahu besar di atas 30 gross ton yang bersandar. Kedepan Pelabuhan Kluwut akan dijadikan sebagai pangkalan perikanan terukur, termasuk akan ditempatkannya kantor Syah Bandar Perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, Zuhdan Fanani, menyebut nantinya bila dijadikan pangkalan perikanan, maka sarana dan prasarana akan diperbaiki, termasuk menunjang pendapatan bagi pemerintah daerah. Yang jelas mungkin yang akan ditindaklanjuti adalah penyediaan kantor kesahbandaran perikanan di Kluwut. Untuk memudahkan aktivitas perizinan bagi kapal perikanan di Kluwut. Ke depan barangkali ada perbaikan alur, ada perbaikan navigasi, ada sarana-sarana penunjang yang lain, air bersih, kebutuhan-kebutuhan untuk logistik bagi nelayan dan perbengkelan, docking, kemungkinan akan menjadi suatu kebutuhan di kawasan Pelabuhan Kluwut. Sementara Kepala Desa Kluwut, Zainal Aririm, mendukung rencana adanya pangkalan perikanan di desanya. Harapannya ke depan pelabuhan bisa layak dan memadai, termasuk bisa meningkatkan perekonomian warga yang 90% mengandalkan hidup sebagai nelayan. Yang kecil-kecil, ada juga yang PT di bawah 30 itu berarti SS-an, ada juga kapal yang pakainya fisher, berarti yang industri itu hampir 3 bulan sampai kurang lebih 3 bulan. Kalau yang SS-an paling 1 bulan berangkat pulang pergi. Berarti harapannya Bapak juga taraf hidup ekonomi masyarakat gimana? Berharap dengan adanya nanti didirikan pelabuhan, nanti berharap lebih baik ekonominya. Apalagi kesyah bandaran pelabuhan berbeda dengan kesyah bandaran perikanan, sehingga sarana dan prasarana di Pelabuhan Kluwut akan meningkat. Kondisi tersebut akan memudahkan aktivitas ribuan kapal yang bersandar. Dari Brebes, Gus Padilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, 2 orang tewas di lokasi kejadian setelah truk box hilang kendali dan menabrak sebuah warung serta truk yang sedang parkir di bahu jalan. Kerasnya benturan dengan truk yang sedang berhenti membuat kabin truk box ringsek dan terguling masuk ke parit di Jalan Lingkar Weleri. Ayo. 2 orang tewas yakni sopir truk dan penumpang, sementara teras warung makan yang ada di pinggir jalan ikut rusak. Kecelakaan ini terjadi bermula saat truk box bernomor polisi B9609FXX melaju kencang dari arah barat. Truk yang dikemudikan Eri Mugiono, warga desa Kutasari, Baturaden, Banyumas, hilang kendali dan oleng ke kiri. Diduga sopir mengantuk, laju truk oleng ke kiri hingga menabrak warung makan. Tidak hanya itu, usai menabrak warung makan, truk menabrak kendaraan lain yang sedang parkir. Truk bernomor polisi L8045UUB yang berhenti di bahu jalan ditabrak dari belakang hingga truk box terguling ke parit. 2 orang yakni sopir dan 1 penumpang tewas seketika karena terjepit kabin truk. Korban tewas selain sopir truk box Eri Mugiono adalah penumpang truk atas nama Dimas Sukma Aji, warga Madukara, Banjarnegara. Pemilik warung, Abdul Latif, dirinya mendapatkan kabar jika warung miliknya ditabrak oleh truk. Dari informasi yang didapatkan, kejadian terjadi saat subuh, truk oleng ke kiri dan menabrak warungnya. Nah, terus posisi biasa warung kan malam jam 10 tak tutup. Iya. Nah, terus pagi buka jam 6. Iya. Begitu saya nyampe warung, sudah ada kejadian. Kalau informasi seperti apa, Mas? Informasi itu katanya pas subuh. Subuh, truknya dari arah mana? Dari arah barat. Dari arah barat terus oleng. Itu laka tunggal. Oleng terus nabrak warung saya. Nah, terus hampir itu sampai jebur ke sawah. Di depannya ada mobil? Nggak ada. Nggak ada. Kasat Lantas Polres Kendal, AKP Agus Pardiono Marinus saat dihubungi membenarkan kecelakaan tersebut. Dikatakan awalnya kendaraan lain yang ditabrak meninggalkan lokasi kejadian, namun berhasil diamankan setelah petugas melakukan penyelidikan dan pengejaran. Sementara 2 korban tewas yang sempat terjepit dievakuasi ke RSI Muhammadiyah Weleri. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, biawak masuk rumah gegerkan warga di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margoyo Sopati. Evakuasi berlangsung cukup sulit lantaran biawak sempat menyelinap ke tempat yang sempit. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam aktivitas biawak yang masuk rumah di Dukuh Muktisari, Desa Muktiharjo pada Kamis kemarin. Biawak dengan panjang 1 meter ini kemudian dievakuasi oleh unit damkar Satpol PP Pati bagian penyelamatan. Petugas damkar yang berjumlah 3 orang cukup kesulitan mengevakuasi reptil jenis kadal ini, lantaran menyelinap di antara tembok dan tandon air, sehingga sempat ada upaya menarik biawak tersebut oleh petugas penyelamatan. Kepala Satpol PP Pati, Sugiono, menuturkan biawak disinyalir berasal dari sungai di dekat rumah, karena di sekitar desa tersebut tidak ada warga yang memelihara reptil ini. Sempat ada kesulitan karena biawak ini berada di antara tower air itu, ya sampai agak alot itu. Sehingga dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian biawak ini bisa kita ambil, bisa kita selamatkan dan masih dalam keadaan hidup. Pemadam kebakaran bagian penyelamatan sendiri biasa menerima aduan dari masyarakat terkait penyelamatan binatang seperti kucing, ular, biawak, dan lainnya.
Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian sesama, Lingkar Media Group bagikan beras dan oleh-oleh umroh kepada masyarakat sekitar Makam Ki Ageng Penjawi. Wajah sumringah nampak terlihat dari masyarakat sekitar Makam Ki Ageng Penjawi yang mendapatkan santunan dari Komisaris Utama Lingkar Media Group sekaligus Camat Tugu Seti Agus Sunarko SSTP MSI. Santunan dari Aksun tersebut berupa beras 2,5 kg serta paket oleh-oleh umroh berisi sajadah, kacang-kacangan, dan air zam-zam. Total santunan yang diserahkan adalah 20 paket beras seberat 2,5 kg beserta 20 paket oleh-oleh umroh. Pembelian beras sendiri lantaran harga komoditas pangan ini yang melejit, sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kepala Bagian SDM Lingkar Media Group, Puji Antara, mewakili Komisaris Utama Lingkar Media Group Agus Sunarko yang berhalangan hadir, menuturkan kegiatan pemberian bantuan ini sebagai wujud kepedulian kepada warga sekitar Makam Ki Ageng Penjawi yang membutuhkan dan bakal digelar setiap bulan. Dalam rangka pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar Makom yang membutuhkan, seperti yang kita lihat tadi barusan kita berikan santunan tersebut, dan harapan saya dan masyarakat di sekitar Makom agar kegiatan seperti ini akan berlanjut. Dan memang dari Lingkar Media Group itu sudah mengagendakan bahwa kegiatan seperti ini akan dilakukan setiap bulan. Sementara itu, Teguh Jumadianto, selaku Ketua Yayasan Makam Ki Ageng Penjawi yang telah resmi berstatus yayasan pada 17 Oktober lalu, menuturkan pemberian santunan tersebut sebelumnya juga digelar Yasin Tahlil bersama masyarakat sekitar setiap hari Kamis malam Jumat. Pihaknya pun berterima kasih kepada Agus Sunarko selaku Komisaris Utama Lingkar Media Group yang telah banyak membantu warga sekitar Makom, sekaligus merupakan inisiator kirab budaya Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati. Lingkar Media Group semakin jaya, semakin berkembang untuk kedepannya. Pak, ini yang diberikan ini masyarakat yang menerima ini memang dipilih dari ketua yayasan atau seperti apa, Pak? Iya. Setelah kami mengadakan setelah ada rencana agenda tersebut, kami mendata orang-orang yang sekiranya memang orang itu pendapatan per kapitanya untuk per bulannya kurang di bawah standar, kami yang mengusulkan untuk mendapatkan santunan tersebut, dan mungkin kedepannya juga untuk anak-anak yatim juga. Salah satu warga Sukiyati tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya mendapatkan bantuan dari Komisaris Utama Lingkar Media Group Agus Sunarko. Dirinya mengaku bantuan ini sangat bermanfaat, mengingat harga beras saat ini melambung tinggi. Tak lupa dirinya juga mendoakan kepada inisiator bantuan ini, Agus Sunarko, selaku Komisaris Utama Lingkar Media Group, agar segala keinginan dan hajatnya terpenuhi. Saya semoga Pak Agus menjadi bupati, rakyat Kopen, pejabat Kajen, disukai masyarakat, bisa merakyat, bisa membela rakyat kecil. Sukiyati berharap ke depan bantuan tersebut dapat terus mengalir dan mensejahterakan masyarakat. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, SMK Bina Tunas Bakti Juwana atau SMK BTP Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat mengadakan sosialisasi serta pembekalan pengetahuan bagi siswa yang sudah mendaftar dan siap berangkat ke luar negeri. Para siswa diharapkan dapat gambaran dan wawasan sebelum nanti berangkat ke luar negeri sehingga semakin termotivasi. Setelah bertahun-tahun selalu mengirim siswa untuk bekerja di luar negeri, kali ini SMK BTP Juwana dilirik oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI untuk menyampaikan sosialisasi dan pengarahan untuk bekerja di luar negeri. Berdasarkan data dari Humas SMK BTP Juwana, saat ini sudah ada 100 pendaftar yang siap untuk berangkat ke Jerman dan Jepang.
Adapun alasan mengapa SMK BTP Juwana dipilih menjadi tempat sosialisasi dari BP2MI, lantaran sekolah tersebut termasuk SMK terlama dan masih eksis di kancah dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Pati. Selain itu, SMK BTP Juwana juga memiliki jumlah siswa yang banyak, yakni 1.761 murid dari mulai kelas 10 hingga kelas 12. Bukan hanya itu saja, tercatat ada ratusan alumni dari SMK BTP Juwana yang sudah bekerja di Eropa dan Asia. BP2MI Pusat melalui Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Sukarman mengatakan adapun giat kali ini, yakni mensosialisasikan peluang kerja di luar negeri. Para siswa diharapkan mendapatkan gambaran dan wawasan sebelum nanti berangkat ke luar negeri sehingga semakin termotivasi. Tim BP2MI Pusat dan juga dari BP2MI Jawa Tengah dan Pati untuk melakukan giat ya, sosialisasi penyebaran informasi peluang kerja di luar negeri. Ya. Jadi bukan hanya kawasan Eropa Timur Tengah, tapi juga untuk kawasan Asia Afrika dan kawasan yang lain. Jadi ini informasi ini untuk membuka wawasan kepada para siswa di SMK BTP Juwana ya, agar mereka memiliki motivasi untuk lebih ya bekerja di luar negeri. Ya. Jadi selain program existing sekarang yang kerjasama dengan Jerman ya, kemudian juga Jepang, nah ini juga bisa di-extend untuk bekerja di negara-negara lain. Termasuk kita menawarkan untuk skema G2G ke Korea, G2G ke Jerman, G2G ke Jepang, dan nanti juga mungkin ke Arab Saudi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK BTP Juwana, Muslim, mengaku senang sekolahnya ditunjuk BP2MI Pusat sebagai tempat sosialisasi dan pengarahan untuk bekerja di luar negeri. Dengan link yang dimiliki BP2MI Pusat untuk bisa bekerja di Jerman, akan membuat para siswa semakin optimis dengan masa depan mereka. BP2MI yang mana memberikan sosialisasi dan menguatkan untuk siswa BTP yang punya motivasi daya juang untuk keluar negeri, dan tentunya ini adalah bagian dari program sekolah yang alhamdulillah BTP ini sudah punya link and match dengan Jerman, yaitu Global Catalyst dalam program Ausbildung, yang mana nanti program ini dikuatkan lagi informasi-informasi dari BP2MI yang alhamdulillah teman-teman ini hadir di BTP mensosialisasikan pada anak-anak yang kebetulan audiennya adalah kelas 12 semua. Usia produktif ini sangat bermanfaat. Kita sebagai lembaga mempersiapkan untuk kehidupan anak-anak ke depannya, masa depan anak-anak yang nantinya akan merubah nasib mereka. Insya Allah dengan bersama dengan luar negeri melalui BP2MI, melalui Ausbildung dan lain sebagainya, bagian daripada program sekolah yang harus dikuatkan lagi, dan insya Allah di bulan November ini kita melaksanakan kegiatan yaitu bahasa Jerman di sekolah kita. Alhamdulillah sudah datang 2 guru bantuan dari Ausbildung yang mana nanti dikuatkan lagi dengan program-program bahasa, tidak hanya Jerman, bahasa Inggris dan sebagainya. Ia juga menambahkan, saat ini SMK BTP Juwana sebagai lembaga hanya bisa menyiapkan jalan kepada para siswa setelah mereka lulus sekolah. Ia juga berharap kerjasama dengan luar negeri melalui BP2MI merupakan bagian dari program sekolah yang harus digaungkan dan diperkuat lagi, seperti halnya saat ini gerak cepat dengan langsung mendatangkan 2 guru, yang mana nantinya akan mengisi kelas bahasa Jerman, serta akan dikuatkan lagi program bahasa luar negeri lainnya. Dari Pati, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Para pengguna jalan yang melintas di jalur Pantura Kendal akan mengalami sedikit hambatan. Pasalnya saat ini sedang ada perbaikan peninggian jalan di 3 titik yang akan berlanjut hingga April tahun depan.
Biawak masuk rumah gegerkan warga di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margojo, Sopati. Lantaran biawak sempat menyelinap ke tempat yang sempit. 2 orang tewas di lokasi kejadian setelah truk box hilang kendali dan menabrak sebuah warung serta truk yang sedang parkir di bahu jalan. Kerasnya benturan dengan truk yang sedang berhenti membuat kabin truk box ringsek dan terguling masuk ke parit di Jalan Lingkar Wolari. Wisata Taman Kartini yang terletak di tengah kota Rembang nasibnya kini memprihatinkan. Dari semua wahana yang ada di dalam wisata, saat ini hanya kolam renang yang masih berfungsi. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.